Pemirsa, sejumlah ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Suara ledakan tabung gas di dalam toko sempat membuat panik warga. Api diduga berasal dari korsleting listrik di toko roti. Kebakaran besar meludeskan 4 ruko di Jalan Lere Raya, Kayuwaringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam ruko membuat api dengan cepat merambat, membakar seisi ruko. Saksi menyebut kebakaran terjadi saat seluruh ruko dalam keadaan tertutup. Diduga api ini dipicu dari korsleting listrik dari toko roti. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sempat mendengar suara letusan gas dari dalam ruko. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Saya lihat api ada di roti kopi di atas, lumayan gede lah. Saya lari bangunin penghuni, saya gedor semua, pada keluar semua. Api mulai gede sekitar jam 1-an. Ini ruko yang kebakar 4 lokal. 4 lokal tadi kita yang terbakar awal mulanya dari warga itu berasal dari ledakan di roti. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, aksi brutal geng motor menyerang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam video amatir. Warga yang emosi balik menyerang. Akibatnya seorang anggota geng motor tewas. Aksi brutal geng motor menyerang pemukiman warga di Jalan Pantura, Rengas, Bandung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam video amatir warga. Kawanan geng motor ini diketahui berkeliling dengan motor dengan membawa senjata tajam menyerang siapapun yang ditemuinya di jalan. Warga yang resah dan geram dengan ulah geng motor ini berbalik menyerang. Akibatnya seorang anggota geng motor terjatuh dan dihakimi warga. Pelaku diketahui tewas saat mendapat perawatan di rumah sakit. Saya ada di dalam sekitar setengah 4-an lah. Terus saya juga nggak berani keluar. Emang ada bentrokan itu. Pas sudah sepi, saya keluar. Ya udah pagi lah. Terus saya nanya, katanya ada 50 gerombolan gangster. 50 motor itu? Iya, 50 motor. Itu Korban yang tinggal bersama neneknya diketahui pamit untuk pergi bermain. Namun pada pagi harinya, sang nenek justru mendapati cucunya telah tak bernyawa. Korban telah dimakamkan di TPU tak jauh dari rumahnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Aksi brutal geng motor juga terjadi di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, dipicu saling ejek di media sosial. Aksi penyerangan terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Suasana mencekam terekam video amatir warga saat kelompok geng motor terlibat bentrokan di kawasan pemukiman Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Kawanan geng motor yang mencari lawannya justru terlibat tawuran dengan warga. Saksi menyebut sekitar 10 orang geng motor langsung menyerang tanpa alasan yang jelas. Tercatat sudah 3 kali kejadian serupa terjadi di kawasan ini yang membuat warga dan pedagang sekitar resah. Dari hasil penyelidikan, penyerangan dilatar belakangi permasalahan sepele, kedua kelompok saling ejek di media sosial. Ini kali ketiga. 3 kali diserang. Jadi nggak tahu permasalahannya, Bang? Nggak tahu kita juga. Tiba-tiba diserang. Tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba udah ramai gitu kan, kita nggak tahu. Mereka itu katanya diserang sampai sekelompok orang naik motor yang menyerang pakai kembang api, ada yang membawa senjata tajam, sehingga di situ masyarakat kaget ada apa di sini. Akhirnya masyarakat juga melakukan perlawanan, mengusir lah, melakukan pelemparan sehingga mereka kelompok yang datang ini kabur.
Dari kejadian ini, sebelumnya polisi juga telah mengamankan belasan pelaku, beberapa di antaranya remaja di bawah umur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, mengelabui petugas dengan berpura-pura tutup. 2 kafe di Ruko Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur digerebek petugas. Belasan pengunjung dan belasan wanita penghibur didapati bersembunyi di kamar mandi dan atap kafe. Petugas menggerebek 2 kafe di Ruko Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur yang nekat beroperasi di masa PPKM level 4. Para pengunjung asik berjoget sambil mengkonsumsi minuman keras, tak bisa mengelak berdalih pekerja kafe yang asik karaokean. Petugas pun langsung memeriksa seluruh ruangan. Bukan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah, sana enak. Didapati belasan pengunjung bersembunyi di kamar mandi dan di atap kafe. Selain itu didapati juga belasan wanita penghibur yang bersembunyi. Meraja ada 4 tempat hiburan kafe, yaitu yang masih buka ini di Kafe Kapela. Jadi ada 4 kafe ini kita tutup sementara. Dan ini yang buka ini di Kafe Kapela, kita mendata perempuan-perempuan yang kerja di sini, termasuk karyawannya, dan pengelola di sini juga kita akan minta keterangan di Polres Jatinegara. Puluhan botol minuman keras diamankan petugas. Seluruh kafe ditutup, sementara pengelola kafe dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diduga merupakan orang dekat dan lebih dari 1 orang. Selain memeriksa belasan CCTV, polisi telah memeriksa 20 orang saksi, termasuk suami korban dan istri keduanya, serta pacar korban Amalia. Garis polisi masih memagari rumah tempat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu anaknya di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku pembunuhan dengan memeriksa belasan kamera CCTV di sekitar lokasi. 20 orang saksi telah diperiksa, termasuk suami korban dan istri keduanya, serta pacar korban Amalia. Mobil mewah tempat jasad ibu dan anak ini ditemukan diamankan di Mapolsek Jalan Cagak. Polisi memeriksa sidik jari yang ada di dalam mobil. Hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ada kerusakan di pintu maupun jendela rumah korban. Polisi memastikan tidak ada indikasi perampokan dan perkosaan terhadap korban, hanya handphone korban Amalia yang hilang. Polisi menduga pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat dan lebih dari 1 orang karena ditemukan jejak kaki berbeda di dalam rumah. Kemarin masih 20 dan ini sekarang kita perdalam lagi. Hari ini kita perdalam. Bu, maksudnya itu ada dua kenapa kali itu 2 tersangka itu akan ya indikasinya begitu, indikasinya lebih dari 1 orang ya. Pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Ya. Tewasnya kedua korban yang ditemukan di bagasi mobil mewah yang terparkir di halaman rumah korban begitu mengejutkan. Keduanya ditemukan tewas oleh Yosef sang suami sepulang dari luar kota Rabu pagi. Pengusaha kontraktor ini curiga mendapati mobilnya mengarah keluar dengan pintu terbuka. Yosef pergi keluar kota sejak Selasa pukul 8 malam. Saya sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Nah itu saya langsung ini ke belakang lihat ke kamar mandi, di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan.
Keluarga berharap polisi bisa mengungkap pelaku pembunuhan ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang pemuda babak belur dihajar massa setelah dipergoki hendak memperkosa gadis penjaga konter handphone di kamar mandi toko di Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi korban berjalan dramatis lantaran pintu kamar mandi dikunci oleh pelaku. Warga menerobos masuk konter handphone dan menjebol kamar mandi di lingkungan Ledok, Pasuruan, Jawa Timur. Kedatangan warga usai mendengar suara teriakan histeris wanita penjaga konter handphone. Ironis, saat plafon kamar mandi dijebol, didapati pria 19 tahun hendak memperkosa korban yang saat itu ingin buang air kecil. Bahkan pelaku nyaris membuka seluruh pakaiannya. Konter itu, kemudian warga rame-rame masuk, lalu salah satu warga langsung naik ke plafon kamar mandi, jebol airnya di dalamnya. Kita tahunya ada laki-laki yang ingin memperkosa penjaga konter. Ini waktu itu tidak ada laki-lakinya di counter ini ya? Tidak ada. Sepi. Kesehariannya agak kurang sehat. Jadi langkah selanjutnya kita laksanakan pemeriksaan dulu ke RSC Lawang. Kira-kira apa motifnya nanti? Untuk motif belum kita ketahui karena belum kita mengarah menuju pemeriksaan terhadap tersangka. Pelaku telah diamankan akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku mencuri 2 sepeda motor yang terparkir di rumah kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pencurian dalam 1 menit terekam CCTV. CCTV merekam saat 4 pelaku mengendarai 2 sepeda motor berhenti di depan rumah kos Jalan Impres, Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 pelaku turun dari motor menjebol kunci gerbang rumah kos. Dalam hitungan detik, kedua pelaku membawa kabur 2 sepeda motor milik penghuni kos. Soalnya dari jam 1:30 pagi itu kita lihat CCTV orang itu udah bolak-balik. Kan dia 4 orang ya, yang 1 motornya itu pernah lalu lalang lewat sini. Cuma posisi kita nggak tahu mukanya yang mana gitu. Pencurian motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kramat Jati. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku. Dari Jakarta, Sufyan Firdaus melaporkan.